Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 12 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham. Ya, ini lebih banyak di saham-saham yang baru IPO. Apa saja yuk kita ikutin langsung saja ya. Kita ke saham pertama ada ASLC. ASLC hari ini ditutup di harga 220 dan perubahan harga positif 6,8%. Kalau kita lihat dari volume dia breakout, bandar lokal ini masih masuk ya walaupun tipis dibanding kemarin. Nah, ini hari ini juga ASLC didistribusi sama bandar asing, keluarnya ya lebih tipis pada kemarin masuk ya. Kalau dari bandar detektor, hari ini dia di peak akumulasi, yang beli ada KZYUYP, yang jualan LGINDX. Nah, ini LGIN ditampung sama KZ, bahkan sampai DXSF juga kayaknya ditampung ya. Dan ini luar biasa bagus, KZ. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, ya ini dia sudah hit 1 ya, TP1 ini yang orange. Oke, silahkan dicek. Ini kemarin memang belum saya kasih nih apa ininya areanya, tapi panahnya sudah ada ya, bisa dicek lah di video. Oke, nah hari ini dia menguji resist. Oke, menguji resist nih di area 220, dia ketutupan pas di resist, mau breakout, harga ketarik. Nah, besok kalau dilihat sih harusnya masih bisa lanjut. Kenapa ya? Akumulasinya cukup bagus ya kan. Target kita kedua di 226 sampai 230 ya untuk ASLC. Nanti begitu breakout mungkin akan nguji 240 baru akan retrace lagi. Nah, ini masih point of view yang lama. Ada warna ungu, ini kebetulan nih ya sekalian dijadikan neck. Ini ada cup and handle besar ya, targetnya ke 275 sampai 280 gitu. Oke, seperti itu untuk ASLC, yang penting sabar, ini udah mulai bagus. Lanjut, selanjutnya ada TUL hari ini ditutup di harga 139 dan perubahan harga minus 6,71%. Kalau kita lihat dari volume, nggak dikasih barang ya, tipis banget volumenya. Ini masih distribusi bandar lokal, bandar asingnya nampungin tipis-tipis. Oke, kita cek dari bandar detektor. Nih yang jualan ya, dia di small distribusi nih, yang jualan MG, KKSA, yang beli YP, PDYP. Nah, jadi menarik ini bandar YP MG di sini, di tool ini. Kalau kita cek dari tanggal 9 Agustus, ya kan, YP jualan, MG-nya beli. Nah, ini tapi YP-nya big distribusi ini jualan ya. Ya Bapak Ibu tahulah YP siapa. Oke. Jadi hati-hati Bapak Ibu, tetap hati-hati. Dibilang 7 hari bla 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 gitulah, saya nggak menyebut ya. Nanti langsung terindikasi orangnya. Tetap apa ya, untuk saham seperti ini tuh ada resikonya. Kalau Bapak Ibu nggak disiplin, ya akan hancur gitu di saham IPO. Karena kita kalau ngomongin teknikal sebenarnya ini ya, tarikan garis ini pun 50-50, belum tentu benar, belum tentu salah. Kenapa? Ya banyak juga kan yang saham-saham IPO sampai sekarang, bahkan sekelas Goto pun saya masih pakai Fibonacci tarikan awal saya. Gitu. Nah, ini jadi masih awal ya, masih awal untuk tool ini. Ini saya tarik Fibonacci, ini dia jebol hari ini di 140-nya ya, dia jebol. Nah, dan ini masih ARB, ya masih sangat mungkin dia akan retest lagi supportnya di area 120 ini untuk tool. Nah, gini. Oke. Nah, gini ya. Nah, jadi saya mungkin mau coba kasih masukan dikit aja. Saya bukan bermaksud menggurui, saya bukan bermaksud lebih jago, lebih paham daripada Bapak Ibu di pasar modal, bukan. Saya cuma mau memberitahu nggak ada teman dan lawan di pasar saham, lebih banyak justru ya lawan sebenarnya. Kenapa? Ya karena yang namanya udah berhubungan sama duit, orang itu bisa ngelakuin apa aja kalau lagi khilaf, gitu kan. Jadi maksud saya adalah Bapak Ibu harus percaya sama diri Bapak Ibu sendiri. Jadi
Jangan percaya sama saya pun juga jangan, gitu ya. Jangan 100%, karena itu duit Bapak Ibu, bukan duit saya. Itu. Nah, keputusan pun juga Bapak Ibu, bukan keputusan saya. Jadi saya di sini hanya bantu analisa. Kalau ada yang salah, ya saya mohon maaf, gitu kan. Tapi kalau ada yang cuan, ya silahkan. Saya juga nggak minta diapa-apain, gitu. Oke, jadi silahkan dianalisa lagi. Saya selalu tiap hari bikin 2 video gitu ya. Banyak saham yang saya bahas, mungkin sektornya itu aja. Tapi kan itu bisa jadi pilihan Bapak Ibu. Gitu. Ya, itu bisa jadi pilihan Bapak Ibu. Mau masuk ya monggo, mau keluar nggak ikut ya monggo. Ya kan? Mau terus turun, dan saya bilang ini bisa terus turun, masih di hold ya monggo. Karena kan itu duitnya Bapak Ibu. Gitu. Saya jujur lebih senang dengan yang nanya, Pak ini targetnya mau sampai ke berapa? Dibanding dengan Pak, aduh saya nyangkut ini gimana ya? Gitu. Kenapa? Bukan karena saya merasa mau mau sosokan karena udah ngasih cuan, bukan. Tapi berarti ya sudah lebih dewasa, ya bisa nentuin sendirilah minimal gitu. Oke, jadi ini tool sementara ya, ini kita pakai batasan di sini 161,8, ya harganya juga lumayan psikologis 120, kita cek aja. Nah, tapi kalau kita lihat ARB-nya ini, nah ini sampai sini ya 7% ya. Nah, area sinilah, sorry nggak bisa gini. Nah, ini kan gini. Nah, ini ARB 1, nanti ARB 2 nih di sini. Nah, mungkin gini. Oke. Nih gini ya. Nah, kan area sini ARB. Jadi mungkin masih ARB 2 kali lagi lah kurang lebih gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, Bapak Ibu, jadi silahkan diatur lagi, pilihan saham-saham banyak kok. Nggak harus saham IPO gitu ya. Selanjutnya ada cak-cak. Hari ini ditutup di harga 248 dan perubahan harga minus 0,8%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia di bawah volume 20, jauh. Ya, bandar lokal masih masuk. Nah, ini bandar lokal masih cakep. Bandar asing hari ini distribusi. Kalau kita cek, ya dia hari ini di small akumulasi. Yang beli ada BQ, DHYP, yang jualan YB, MGAK. Jadi wajar harganya turun ke banting. Ini 248 MG yang jualannya. Baik, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal sebenarnya cak ini sudah breakout di 242-nya. Oke, 242 ini breakout dan dia pun hari ini retest sampai 242 low-nya dan ada membalan. Nah, tiga candle lagi lah. Oke, ini ada di atas. Ini cakep, bisa potensi langsung uji ke 266. Seperti itu untuk cak. Oke, kemarin dibikin penan, dia breakout, ya cakep gitu, masih on the plan. Oke, lanjut selanjutnya ada CEM ditutup di harga 122 dan perubahan harga minus 3,17%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia masih tipis ya, awal-awal dia rame, cuma makin kesini mungkin orang udah mulai gak menarik CEM ya. Nah, ini lokal mulai masuk, bandar asing keluar. Kalau kita cek secara teknikal ya ini bisa dibilang dia retest, dia naik pelan-pelan, cuma ketahan resisten di 126. Nah, ini seperti ini maksud saya. Ini Fibonacci lama dan ini udah teruji menurut saya. Oke, ini bisa jadi resisten 1. Kenapa? Ini loh. Nah, ini nggak bisa jebol. Hari ini nggak bisa dijebol gitu kan. Nah, jadi ini kalau dilihat sebenarnya ini potensi loh cup and handle. Ya kan? Potensi loh cup and handle. Tinggal nunggu breakout gitu. Sorry, mana ya? Ini curve. Oke. Ini rounding 1. Ini rounding 2. Nah, ya kan? Dia tinggal nunggu breakout. Targetnya kemana? Targetnya nih sini. Kalau breakout. Nah, kan pas nih resisten sini kan? Gitu. Jadi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini tercapai. Sekali lagi, seperti yang tadi saya bilang, mau percaya monggo, mau ngikut monggo, mau enggak ya monggo. Karena
Ya ini saya kayak gini kan disclaimer on ya, disclaimer on. Ya sebenarnya sih udah pastilah disclaimer on karena kan saya nggak ada ngajak, nggak ada beli. Yang beli ada yang cuan, yang kalau lagi apa namanya nggak ngikut ya bengong, kadang bingung gitu. Oke, tapi ini kalau kita lihat dia mungkin lagi retrace ya kan, lagi retrace ya nggak apa-apa, retrace nanti dia bisa breakout lagi. Ini lagi udah nguji berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 hari diuji. Oke, seperti itu untuk CEM. Selanjutnya ada Sweet ditutup di harga 142 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia tipis-tipis ya, hari ini masih tipis banget. Bandar lokal masuk tipis, bandar asingnya keluar tipis. Kalau kita cek, ya hari ini dia semula akumulasi. Yang beli ada EP, XLNI, yang jualan YPCC, RG. Ini YP jualan sendiri, yang nampungin EP, sisanya kecil-kecil ya. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ini bisa dibilang hampir bikin spinning top sebenarnya. Hampir. Ya, kalau spinning top tuh sini hijau, ini merah, bentukannya mirip ya bisa lanjut naik gitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa juga. Ya, kalau dilihat ini kan juga saya udah kasih area merah kemarin untuk Sweet ya, dan sampai sekarang sih puji Tuhan belum tersampai ya ke sini. Ya nggak apa-apa, mungkin ini area sideways dia nanti tinggal kalau dibilang kalau kita mau spekulasi buy ya ini silahkan dicoba gitu, silahkan coba saham. Jadi nggak ada namanya kita beli saham nol resikonya tuh nggak ada ya. Jadi bahkan mau di atas pun mau breakout pun ada resiko, kita mau beli di bawah pun ada resiko gitu loh ya kan. Ya kalau misalnya takut ketinggalan ya silahkan beli itu. Oke, jadi untuk Sweet ini supportnya ada di 130 terdekat di Fibonacci, tapi low-nya dia masih di 133. Kalau mau beli sekarang ya potensi minusnya cukup dalam sebenarnya. Nah ini ya 6%an gitu. Nah targetnya tetap saya ke 160 dulu sampai 165, resistennya si Sweet sebelumnya. Ini masih rounding, mungkin juga bisa seperti itu. Oke, ini kalau dilihat kan potensi double bottom. Oke, nah ini coba deh kita cek dulu ya. Nih, turun sampai sini. Kan dia kalau rounding nggak jebol, ya double bottom potensinya. Oke, gitu aja sih paling. Ya, sementara view-nya seperti ini. Kalau ini jebol, ya kalau ini tercapai, sorry. Kalau ini tercapai ya jauh nih targetnya. Ya kan? Sini. Wah, jauh. Angan-angan ya 300. Coba aja. Pelan-pelan ya. Seperti itu untuk Sweet. Ini kalau nggak jebol terus rounding up sih cakep banget. Oke, lanjut selanjutnya ada Axio. Axio ditutup di harga 276 dengan perubahan harga minus 2,13%. Kalau kita lihat dari volume, ya dia masih tipis juga. Nih dari rame-rame udah mulai tipis. Nah ini bandar lokal mulai masuk, bandar asing jualan setelah akumulasi. Kalau kita cek dari bandar detektor hari ini dia netral. Yang beli ada YB, SHIN, dan jualan PC, YPCC. Ini PC jualan cukup deras, yang nampungnya ya hampir rata-rata sama lah. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, Axio ini sebenarnya lagi waving up. Ya, kalau dilihat ini trend koreksi, tapi masih berpotensi waving up. Selama dia tidak lebih rendah dari ini. Ya, dia gini bisa atau gini dulu lah. Nih. Nah, kalau ini kan dia udah mepet. Tinggal dilihat gitu. Nah, ini kalau dia mantul, ini sebenarnya masih bagus waving up. Seperti ini pattnya. Oke. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, tapi kalau dia udah bikin low atau lebih jelek, ya ini berarti reversal. Gitu. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai ujung kan 5. Nah, ini sebenarnya akhir-akhir wave. Kalau dia jebol besok, ya potensinya turun lanjut gini. Lanjut gini. Nah, bisa jadi gini untuk Axio. Kalau ini nggak jebol ya. Gitu. Kalau ini jebol, kalau nggak jebol ya waving up lagi, balik lagi lanjut.
karena sebenarnya ini bisa dibilang agak jelek patternnya, karena ini ya dia semacam doji di pucuk gitu. Oke, untuk aksio seperti itu, lanjut selanjutnya ada Arko. Arko ditutup di harga 550 dan perubahan harga minus 2,65%. Kalau kita lihat dari volume, ini masih tipis. Hari ini bandar lokal masuk, bandar asing keluar. Ini sempat akumulasi, tapi sekarang prosesnya distribusi. Kalau kita cek, hari ini dia di peak akumulasi. Yang beli ada YJ AKCP, yang jualan BK YPRI. Nah ini YJ beli sendirian dicakap. Ya, nabungin yang berapa banyak nih. Oke, kalau kita lihat ya Arko ini dia ada di Fibonacci sini sih. Nah, ini saya hapus saja ya yang ini. Nah, kita pakai yang gede aja. Yang gede ini kan juga kemarin udah hit target kan, bahkan dikasih lebih, tapi dia masuk lagi, nggak apa-apa. Nah, ini kalau dilihat 1 2 3. Oke. Ya, ini belum kebentuk apa-apa sih kalau saya lihat. Nah, ini mungkin jadi supportnya. Oke, 55 berapa? 535, 520 ya. Ini area-area supportnya si Arko. Ini hapus saja. Kemarin juga udah. Ini target kita kemarin. Oke. Nah, ini sini dulu ya. 520, 530 untuk supportnya Arko. Kalau dia jebol, ya potensi lanjut. Cuma ini kalau dia berhasil rebound, ya ada proses retrace. Gitu. Ya dia retest aja dulu nih. Setelah mau all time high, dia retest dulu. Gitu. Ya, untuk Arko cut loss kalau udah punya barang atau belum jualan ya di bawah 520 aja. Lepas barang dulu. Lanjut selanjutnya ada SEMA. SEMA ditutup di harga 168 dan perubahan harga minus 0,59%. Kalau kita lihat dari volume ini masih sepi. Bandar lokal masih rutin banget jualan. Bandar asing hari ini jualan tipis setelah sempat masuk cukup besar. Oke, kalau kita cek hari ini dia di peak distribusi, yang jualan YP, XA, ANPC, MK, cuma 5 broker, yang beli ada DR, PD, XC. Ini YP jualan deras banget, sisanya ya kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat SEMA, ya ini kemarin masih sesuai arahan, saya sampaikan kalau ini jebol mungkin akan hit di bawah sini. Oke, bikin di bawah sini sesuai Fibonacci-nya. Nah, ini ada 2 Fibonacci. Ya, ini kalau bertahan di sini sampai dia melebar ke sini ya, bisa breakout ya, itu udah mulai bagus. Gitu. Oke, udah mulai bagus. Nanti targetnya bisa ke 210-an dulu sampai 200 lah untuk nguji MA 60-nya si SEMA. Ini masih tipis volumenya, belum ada tanda-tanda juga. Ya, akumulasinya juga belum ada kan. Jadi harus sabar. Oke, ini udah downtrend jauh banget. Ini downtrend channel terlihat sekali ya channelnya ini. Nah, nanti kalau dia breakout baru mungkin ada rebound reversal lah. Seperti itu untuk SEMA. Lanjut selanjutnya ada TRGU. TRGU ditutup di harga 290 dan perubahan harga minus 6,45%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini menipis. Bandar lokal ini kembali jualan. Bandar asing masuk tipis. Kalau kita cek dari bandar detektor, hari ini dia peak distribusi. Yang jualan YP, MGCC, yang beli PD, AKSC. Ya, ini YP, MG hari ini pada distribusi semua. Ya, rata-rata distribusi semua nih. Nah, kalau kita lihat TRGU ini ya. Ini merah ini udah saya buat sebelumnya. Kemungkinan akan target di sini. Oke. Nah, hari ini hit dan tertahan ya pas ARB. Tetapi perlu diperhatikan masih ada low-nya di 162. Ini awal bukaan. Jadi dengannya adanya ARB ini masih sangat berpotensi untuk lanjut turun di TRGU. Nah, ini potensi masih turun 9% lagi. Berarti kita lihat ya 2 hari lah. Kalau jebol lagi ya lanjut lagi ke bawah gitu. Oke. Ini juga dilihat masih waving down and dead cat bounce. Gitu. Ya, TRGU 262 dulu lah untuk lihat selanjutnya. Baru ada plan lanjutan.
Oke, lanjut ada enak. Enak ditutup di harga 1835 dengan perubahan harga minus 5,66%. Kalau kita lihat dari volume hari ini dia spike ya, ya bukan spike lah tapi up ya, volumenya up. Bandar lokal masuk hari ini, bandar asing jualan. Kalau kita lihat hari ini dia di error ya. Oke, kita lihat aja secara teknikal. Secara teknikal bisa dibilang dia kemarin hampir mendekati target kita di area 1995 sampai ke 2000. Nah, cuma dia ada retest. Nah, ini breakdown lagi ya. Habis breakdown lagi. Ya, potensi seperti ini masih waving lagi ke bawah. Nah, tapi kalau dicek ini ya jadinya bisa seperti ini nih. Oke, roundingnya pakai rounding yang besar seperti ini. Nah, kalau seperti ini targetnya ya berubah dong. Nah, ini targetnya ungu, target ungu sini. Kalau breakout ya, kalau breakout bisa ke sini, ke 2275-an lah. Oke, jadi ini terlihat masih waving, harus sabar, enak. Kalau sabar pasti enak lah nanti mudah-mudahan. Gitu. Oke, ini bandar lokal juga masih masuk. Dia mungkin waving aja, nampungin lagi. Support terakhir di 1755. Kalau ini jebol, ya cut loss dulu karena jelek. Ya taking profit lah. Seperti itu untuk enak. Lanjut selanjutnya ada Mora. Mora ditutup di harga 580 dan perubahan harga minus 1,69%. Nah, kalau kita lihat dulu ya dari volume, ini dia menipis hari ini, sepi. Bandar lokal masuk, ini masih masuk 2-4 hari ya terhitungnya. Bandar lokal ini keluar setelah 3 hari akumulasi. Kalau kita cek hari ini normal akumulasi, yang beli NI BQMG, yang jualan YPPDAI. Nah, NI ini beli sendirian, yang nampungin punya YPPD, sisanya bersama lah, kecil-kecil. Oke, kita cek secara teknikal ya. Secara teknikal saya baru tarik aja dari Fibonacci dari 550 ini ke sini, atau bisa juga nih hari pertamanya di sini kan. Nah, oke, di sini aja dulu deh, di hari pertamanya kita tarik sampai ke pucuk. Nah, ini kalau kita lihat 553 ya. 553 ini atau 555 lah. Ini area supportnya si Mora. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ini kalau dia jebol ya potensi ke 494 lagi ke harga awal. Nah, ini tapi kalau dilihat dia berusaha menguji di 600 tapi belum jebol-jebol ya 600 nih. Nah, jadi ini juga harus hati-hati. Untuk si Mora ini YP juga yang jualan. Apakah orang yang sama ya saya nggak tahu. Nggak boleh suzon gitu kan. Nah, yang jelas kita fokus ke technical, resisten 600, support di 555 gitu. Kalau ini jebol, terserah mau cut loss dulu, mau average down di bawah, atau mau di tracking profit mungkin udah yang punya di bawah gitu kan. Jadi atur masing-masing. Ini gambarnya seperti ini. Terdekat 600, support terdekat 550. Oke, lanjut ke saham terakhir ada PSKT. PSKT ditutup di harga 78 dengan perubahan harga minus 1,27%. Kalau kita lihat dari volume hari ini masih tipis di bawah volume 20. Bandar lokal masih masuk ya setelah sebelumnya keluar. Bandar asing masuk tipis-tipis nih. Ya, rutin masuk tipis-tipis. Kalau kita cek hari ini dia di big akumulasi, yang beli AOHPGR, yang jualan SCEPWP. Nah, ini yang jualan retail, ada bandar yang akumulasi. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal PSKT ini bisa dibilang dia rounding ya. Rounding. Nah, ini gini. Oke. Roundingannya selama dia nggak down dari
orange ini masih bagus menurut saya. Jadi dia masih berusaha untuk menguji ya cup and handle-nya gitu. Nah, ini cup and handle, kalau dia jebol target kita ke 114 115 PSKT. Seperti itu. Ya, nggak berubah sih targetnya, cuma ya ini thresholding ya bikin cup and handle bisa. Atau ini kan sama aja double bottom. Seperti itu. Oke, seperti itu ya PSKT. Kemarin hampir breakout, cuma ya belum waktunya mungkin. Masih nunggu MA60-nya mungkin rounding juga, baru lanjut naik. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud menggurui atau merasa lebih baik daripada Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar di sini. Ya, kalau ada masukan silahkan disampaikan di kolom komentar. Apabila ada yang mau di request sahamnya silahkan juga ya di chat kolom komentar. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Semoga cuan selalu dan salam sehat selalu Bapak Ibu.